Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu dengan NPM 20.01.1019.0335, anggota kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semua, perkenalkan nama saya Dava Zafran Kamil, NPM 19.0250. Nah, aku ini dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bahriton Wijaya, NPM 20.01.1019.0311 dari kelompok 8. Saya asalnya dari Depok. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazala Fadlan Hasya, NPM 20.01.1019.0308, anggota dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Nurizata Nafasa, NPM 6 digit terakhir 190315 dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas angkatan 2019 kelas B. Saya Grana Putri dengan NPM 20.01.1019.0329 dari kelompok 8 Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Arif Nugraha dengan NPM 19.0322 dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Usmawilana dengan 6 digit NPM terakhir 190168 dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Kandang merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal ternak. Fungsi primer kandang berarti kandang sebagai tempat tinggal ternak yang dapat melindungi ternak dari pengaruh cuaca, iklim, dan gangguan binatang buas. Fungsi sekunder kandang sendiri adalah sebagai tempat peternak bekerja untuk menjalankan kegiatan pemeliharaan ternak. Suprijatna dan kawan-kawan 2005 menjelaskan, secara umum tipe kandang yang digunakan pada pemeliharaan ayam pedaging di Indonesia ada dua macam, yaitu kandang terbuka dan kandang tertutup. Temperatur ideal untuk ayam broiler setelah periode pemeliharaan brooding adalah 23-26 derajat Celcius. Sistem kandang tertutup banyak memiliki kelebihan seperti situasi suhu dan kelembapan. Kandang lebih diperkecil. Sistem kandang tertutup, kondisi udara tidak dapat masuk kecuali masuk dari inlet dan keluar dari outlet yang sudah dibuat dalam satu sistem ventilasi. Kandang tertutup mempunyai 3 komponen, yaitu sistem ventilasi, sistem evaporasi, dan sistem tirai. Ayam broiler merupakan ternak unggas yang dapat tumbuh dengan baik apabila didukung oleh kondisi iklim mikro yang optimal. Dalam hal ini, suhu udara merupakan komponen iklim mikro utama yang menentukan keberhasilan peternakan ayam broiler. Besaran suhu udara yang menunjang pertumbuhan broiler berkisar 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Perbedaan antara iklim mikro aktual dan iklim mikro optimal dapat mempengaruhi laju metabolisme di dalam tubuh ayam broiler. Perbedaan dataran tempat menyebabkan terjadinya perbedaan kondisi mikroklimat seperti suhu, kelembapan yang berdampak pada mikroklimat di dalam kandang glasshouse. Dataran rendah memiliki ketinggian 0-400 meter dpl, dataran sedang 400-700 mdpl, dan dataran tinggi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Itu menurut Istiawan dan Kastomo 2019. Kandang glasshouse efektivitas kinerjanya juga tergantung pada input mikroklimat meskipun kandang sudah tertutup. Dalam pembangunan atau pembuatan kandang glasshouse dibutuhkan pematangan konstruksi yang memenuhi standar kandang ayam jenis broiler. Untuk bagian atap, wajib sekali membuat atap yang mampu menyalurkan udara dan cahaya dengan baik. Tujuannya agar pergantian udara dan pembuangan udara beracun seperti NH3 dan H2S lebih maksimal. Bahan yang digunakan diantaranya asbes, seng, ijuk, genteng, ataupun aluminium foil. Semua disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan suhu, kelembapan, serta budget pembangunan kandang. Besar kemiringan atap yang disarankan antara 30-45 derajat, hampir sama dengan atap rumah tempat tinggal. Untuk bagian dinding kandang, rata-rata dibangun dengan tinggi sekitar 1,8 meter khusus kandang postal, lalu tinggi 2 meter khusus kandang besar dengan tambahan dinding atas tinggi 1,7 meter.
Dinding ini didasari tiang yang berbahan dasar bambu, cor, ataupun kayu. Sementara sisinya bisa berupa bambu atau kawat. Untuk luas kandang disarankan tidak lebih dari 8 meter untuk tipe kandang ayam broiler modern besar. Luasnya kandang ini harus diikuti dengan sistem drainasi yang baik. Sebenarnya untuk lebar atau luas ini bisa disesuaikan dengan skala kegiatan ternak. Begitupun dengan menyesuaikan jumlah ayam yang diternak. Jika masih sedikit atau skala masih menengah ke bawah, lebar dan luas kandang bisa diatur lebih kecil agar lebih mudah dalam perawatan ayam-ayam ternaknya. Pada pemeliharaan ayam broiler closed house, ada beberapa peralatan kandang yang diperlukan. Yang pertama, tempat makan. Kedua, tempat minum. Ketiga, brooder atau alat pemanas. Keempat, alat penerangan. Kelima, alat ukur suhu. Dan yang keenam adalah alat pembersih kandang. Untuk tempat pakan ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem manual dan kedua adalah sistem otomatis. Pada 2 minggu pertama, DOC biasanya diberi makan melalui baby chick feeder. Untuk sistem otomatis, ada alat namanya auger dan tempat pakannya. Pada auger akan diberikan pakan ayam broiler yang nanti akan disalurkan kepada tempat pakan ayam. Untuk tempat air minum, ada sistem otomatis dan sistem manual. Untuk sistem otomatis, ada alat bernama nipple. Seiring bertambahnya umur dari ayam, nipple dan tempat pakan harus dinaikkan ketinggiannya. Lalu pada nipple diperlukan juga penyesuaian tekanan, di mana tekanan akan dinaikkan semakin tua umur ayam. Lalu untuk alat pemanas atau brooder, ada beberapa macam, dibagikan sesuai dengan sumber bahan pakan. Yang pertama ada semawar, adalah sumber minyak tanah, gasolek bersumber gas, dan bersumber dari batu bara. Alat pemanas yang digunakan pada video adalah central heater yang menggunakan sumber bahan bakar gas dan dapat menampung 10.000 hingga 12.000 ekor ayam. Untuk alat penerangan digunakan lampu dengan intensitas cahaya 20 lux untuk 1 minggu pertama, yang kemudian akan diturunkan intensitasnya secara bertahap menjadi 10 hingga 5 lux. Peralatan kandang berikutnya adalah alat ukur suhu atau alat pengatur suhu, yaitu Temptron. Dengan menggunakan Temptron, kita dapat mengatur suhu dengan cara mengatur suhu dari pemanas serta mengatur kecepatan dan banyak kipas yang terbuka. Lalu, peralatan kandang yang dibutuhkan terakhir adalah alat pembersih kandang, yaitu sekop untuk mengambil kotoran ayam. Kedua adalah spray untuk menyemprotkan disinfektan, air, serta insektisida untuk pembersihan kandang. Persiapan kandang dan persiapan pemeliharaan. Persiapan kandang dan persiapan pemeliharaan dibagi ke 3 cara. Yang pertama itu ada tata cara persiapan kandang, yang kedua ada metode fumigasi, dan yang ketiga ada pengaturan kandang. Yang pertama, tata cara persiapan kandang. Tata cara persiapan kandang dilakukan dengan cara mengeluarkan semua peralatan yang ada di dalam kandang, termasuk ayam yang mati, membersihkan liter, bulu, debu yang ada di dalam kandang, serta membersihkan sela kandang dan menyemprot kandang yang masih terdapat kotoran. Kemudian untuk kotoran atau liter yang sudah diolah di lokasi kandang harus dimasukkan ke dalam karung dan disemprot dengan desinfektan. Kemudian menyemprot lantai kandang dan dinding dengan air yang bertekanan tinggi, membersihkan seluruh peralatan dengan menggunakan desinfektan. Kemudian pengecekan dan perbaikan
terhadap kandang dan peralatan, serta penggantian terhadap bagian kandang dan peralatan yang rusak ataupun tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, menebarkan liter ke dalam kandang 3 hari sebelum DOC dimasukkan dan lakukan fumigasi. Liter yang digunakan untuk DOC adalah sebesar 10 cm. Selanjutnya, dilakukannya pengaturan dalam kandang agar DOC yang masuk tidak mengalami stres. Pengaturan ini biasanya mengatur sistem pemanas dan instalasi air minum. Dan yang terakhir, dilakukannya preheating atau pemanasan ruangan sebelum DOC ditebar ke dalam kandang. Hal ini bertujuan agar DOC yang ditebar ke dalam area brooding dapat langsung beradaptasi dengan kondisi lingkungan kandang. Untuk lama preheating ini sendiri berkisaran 2-3 jam sebelum DOC masuk. Metode fumigasi. Metode fumigasi ini menggunakan alat wadah yang terbuat dari tanah liat atau kaca dan menggunakan bahan formalin atau KMNO4 atau TK. Cara untuk melakukan fumigasi itu sendiri, yang pertama menutup seluruh ruangan dengan menggunakan plastik atau terpal. Yang kedua, menyiapkan wadah yang terbuat dari tanah liat atau kaca dan disimpan di tengah ruangan. Kemudian memasukkan KMNO4 dan formalin ke dalam wadah sesuai dengan dosis yang diinginkan. Untuk dosis yang bisa digunakan yaitu 20 gram KMNO4 dan 40 cc formalin per 3 meter kubik bagi kandang yang belum pernah tercemar penyakit. Untuk kandang yang pernah tercemar penyakit, dosisnya 2 kali lipat, sedangkan yang tercemar berat dosisnya 3 kali lipat. Pengaturan kandang. Setelah kandang bersih dan sudah disemprot dengan disinfektan, kemudian dilanjutkan dengan pengapuran. Penggunaan kapur pada umumnya dengan cara dioleskan dengan air, kemudian dioleskan dengan alat kuas pada permukaan kandang yang meliputi dinding kandang baik di dalam maupun di luar kandang, lantai kandang, kerangka kandang, dan lantai di sekitar kandang. Yang kedua, pembersihan peralatan kandang. Pembersihan peralatan kandang dapat dilakukan dengan sanitasi peralatan. Tata cara sanitasi dengan menggunakan desinfektan dapat dilakukan dengan mencuci seluruh peralatan kandang dengan menggunakan desinfektan dosis rendah, yaitu Virufil 20 ml ditambah 100 liter air dengan tekanan tinggi 3-5 bar. Kandang dan peralatan serta liter dilakukan pembersihan secara berkala sesuai dengan prosedur. Yang ketiga yaitu lama waktu istirahat kandang. Istirahat kandang dengan tepat dapat dilakukan yaitu minimal selama 14 hari. Dengan begitu siklus hidup beberapa bibit penyakit akan terputus karena bibit penyakit yang berada di luar tubuh ayam tidak bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk bibit penyakit yang memiliki daya tahan cukup lama di lingkungan seperti virus AI dan Marek membutuhkan masa istirahat kandang lebih lama yaitu selama 4 minggu atau bahkan lebih. Yang keempat, perlakuan kandang sebelum check-in. Perlakuan kandang sebelum check-in ini dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama, dilakukannya biosecurity ketat, yang dimana tahap persiapan kandang yang optimal seperti pengangkatan feses kotoran ayam, penyikatan hingga ke sela-sela kandang, perbaikan kerusakan kandang, dan desinfektan kandang. Kemudian desinfektan tempat minum dan tempat makan DOC sebelum digunakan kembali. Dan masa istirahat kandang yang cukup sebelum check-in minimal 14 hari setelah desinfeksi. Yang kedua, persiapan dan perlengkapan kandang seperti pemilihan bahan liter dan penyediaan tempat makan, tempat minum DOC, dan hidupkan pemanas gas atau gas walet. Yang ketiga, menyalakan alat pemanas. Yang keempat, menyiapkan tempat minum seperti tempat minum diisi air gula merah atau aren dengan takaran 50-60 gram gula aren per liter air untuk 6-8 jam pertama. Hal ini bertujuan agar DOC memperoleh energi baru setelah kehilangan energi dalam transportasi.